Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Sumber Pengharapan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kekasih-kekasih Tuhan, orang yang berputus asa adalah orang yang sudah kehilangan pengharapan. Ibaratnya seperti orang yang tenggelam di tengah lautan yang luas, yang tidak mendapatkan sesuatu untuk bisa diraih tangannya agar bisa selamat. Dengan begitu, orang yang berputus asa, mereka tidak tahu arah mana yang akan ditempuh, sehingga kehilangan arah tujuan, harapan, dan hanya akan mendapati jalan buntu. Keputusasaan adalah celah bagi iblis untuk bisa masuk mengintimidasi kita bahwa sudah tidak ada harapan lagi dan pertolongan lagi dari Tuhan. Kita mulai diajak berpikir, nyatanya masalahku tidak selesai-selesai, malah seakan bertambah dan bertambah lagi. Kalau Tuhan itu ada dan sanggup, pastilah Dia sudah menolong. Itulah salah satu bentuk intimidasi iblis sehingga kita meragukan kuasa Tuhan. Keputusasaan adalah juga bukti ketidakpercayaan kita terhadap kuasa Tuhan. Kita tidak lagi mengarahkan pandangan kepada Tuhan, tetapi mengalihkan harapan kita kepada manusia. Hal ini sudah diingatkan Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Iblis ternyata juga mengintimidasi pikiran kita untuk berpikir seolah-olah berpikir secara logis. Kita mulai diajak berpikir bahwa berharap pada Tuhan tidak bisa kita harapkan kapan waktunya dan bagaimana pertolongannya akan terjadi pada kita. Namun ketika kita mengandalkan kekuatan kita atau orang lain, itu yang lebih masuk akal karena kita bisa menentukan kapan waktunya, bagaimana caranya. Padahal firman Tuhan sudah memperingatkan kita dalam Mazmur 144 ayat 4. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Saudaraku, putus asa, hilang pengharapan, hidup penuh kekhawatiran, kecemasan dan lain sebagainya, itu adalah pola orang dunia ketika menghadapi suatu persoalan. Namun bagi kita orang percaya Tuhan Yesus Kristus memiliki iman yang teguh dan keyakinan penuh serta menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah sang sumber pengharapan itu, dan Tuhan senantiasa akan campur tangan dalam segala persoalan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan sanggup membalikkan keadaan kita, saudaraku. Kalau Tuhan bisa membuat jalan di lautan dan mata air di padang gurun, Tuhan juga bisa mengubah ratapan kita menjadi tarian. Datanglah kepada Tuhan Yesus, saudaraku, dan berharaplah hanya kepadanya dan percayalah, Tuhan Yesus Kristus tidak akan mengecewakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami sandarkan seluruh pergumulan kami kepadamu karena kami percaya Engkau pasti menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.